Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang memandikan jenazah. Anak sekalian, apa yang harus kita dapat dalam pembelajaran kali ini? Next akan Bapak sampaikan di video selanjutnya. Anak-anak sekalian, jadi pada materi ini yang menjadi pembahasan kita biar kita lebih semangat belajar. Ketika kita mempelajari tentang memandikan jenazah, adik-adik atau anak-anak sekalian harus bisa menjelaskan bagaimana tata cara memandikan jenazah dengan benar sesuai syariat Islam. Anak-anak sekalian, yang pertama yang Bapak bahas pada video kali ini tentang memandikan jenazah adalah pengertian memandikan jenazah. Anak-anak sekalian, minimal ada dua hal memandikan jenazah. Yang pertama adalah seminimal mungkin dan yang kedua sesempurna mungkin. Bagaimana itu seminimal dan sesempurna mungkin? Lanjutkan, perlihatkan atau dengarkan video Bapak selanjutnya. Nah, sekalian, jadi yang pertama yaitu memandikan minimal, yaitu dengan membersihkan badan dari najis dan meratakan air ke seluruh tubuh. Itu adalah memandikan jenazah secara minimal. Anak sekalian, yang kedua, memandikan jenazah dengan cara maksimal atau sempurna minimal ada 5. Anak sekalian, yang pertama, memandikan dengan yang sempurna yang pertama adalah diawali dengan membersihkan lubang dubur dan kubulnya. Ya, Bapak nggak jelaskan lebih banyak karena kalian lebih paham. Yang kedua adalah dengan membersihkan lubang hidungnya. Jadi bersihkan sampai tidak ada kotoran dalam hidung. Dan yang ketiga adalah mengudukannya nih. Jadi diberikan wudhu dulu, diwudukan dulu jenazahnya. Dan yang keempat adalah dengan membersihkan badan seluruhnya dengan menggosok-gosok, tentunya dengan air bidara. Ya, air bidara ini air yang tentunya bisa membuat badan jenazah khususnya tidak bau. Dan yang terakhir adalah mengguyur jenazah tersebut sebanyak 3 kali. Itulah cara maksimal memandikan jenazah. Nah, sekalian, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tata cara. Kalau tadi adalah pengertian secara minimal dan maksimal dalam memandikan jenazah. Dan sekarang adalah Bapak akan menjelaskan bagaimana tata cara memandikan jenazah yang benar, yang baik sesuai syariat Islam. Yang pertama, carilah tempat yang sepi. Kalau memang tidak sepi, maka harus ada penghalang untuk menutup sehingga ketika memandikan jenazah tidak ada yang melihat kecuali yang memandikannya saja. Ya, masih yang pertama. Jadi cari tempat yang tertutup atau sepi. Apabila terbuka maka segera buat tirai, ya. Lalu taruh di tempat yang tinggi. Biasanya di majelis-majelis atau masjid sudah menyediakan alat untuk memandikan jenazah. Karena sekalian, yang kedua, setelah kita menyiapkan tempat yang sepi dan menutup jenazah dengan kain, walaupun tersepi, tetap jenazah sebagai kemuliaan harus kita tutup, ya, baratnya. Lalu kita mandikan. Mandikan yang pertama adalah dengan mengurut perutnya seperti ini. Tangan kanan menahan, tangan kiri mengurut perut jenazah. Sampai apa tujuannya? Biar semua kotoran yang ada di tubuhnya keluar. Ya. Setelah keluar, jangan lupa yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. Lalu kembalikan tubuh seperti biasa dan membersihkan semua dubur atau kubulnya dengan bersih dengan air. Ya, kalau sudah bersih, jangan lupa sunnahnya adalah dengan mengudukan jenazah. Ya, kita
memandikan jenazah seperti halnya dulu kita mau sholat seperti itu. Ya, itu yang kedua. Karena sekalian, yang ketiga, setelah kita membersihkan semua kotoran yang ada di tubuh mayat, ya, dari itu tadi kotoran yang ada di bibir atau kubur, atau kotoran yang ada di hidung, telinga, semuanya, kita yang selanjutnya adalah dengan memberi sabun, terutama pada mukanya, ya, memberi sabun. Setelah itu tentunya menyabuni semuanya, yang tentunya yang sudah disunahkan Rasul dengan air bidara, ya, biar apa? Biar tidak bau. Oke, yang keempat, bagaimana cara mengurusi jenazah atau memandikan jenazah dengan baik? Yang keempat caranya adalah setelah kita menyiapkan tempat, yang kedua kita membersihkan kotorannya, yang ketiga yaitu dengan apa tadi, menyambuninya biar wangi tentunya dengan air bidara. Yang keempat adalah dengan mengguyur mayat atau jenazah ini sesuai sunnah Rasul dari sebelah kanan. Yang pertama gimana? Yang pertama dari kepala sebelah kanan kita guyur. Yang dekat ke kanan ini kita guyur. Maaf, yang sebelah kanan dulu. Kalau sudah beres, maka yang sebelah kanan dekat kepala ini sini sudah. Yang selanjutnya kita guyur yang kanan kakinya seperti ini, yang dekat tubuh. Yang kedua kita guyur ini yang sebelah ini. Itu adalah langkah yang keempat. Oke, yang kelima, setelah semuanya selesai, ya, dengan dimandikan sangat bersih sekali, maka sebelum ditutup dengan kain dan dibawa ke tempat yang tentunya sudah disiapkan untuk dikafani, pastikan jenazah dibawa keluar dengan ditutup kain yang bersih, bukan kain yang tadi bekas mandi. Harus ada kain yang baru, ya. Itu dipersiapkan dan akan diberikan, akan dikuburkan. Mohon maaf, nanti ketika memandikan ada tambahan, lupa, kalau ada rambut yang copot, maka rambut ini nggak boleh dibuang, harus ditaruh lagi. Oke, anak-anakku sekalian, itulah tadi tata cara memandikan jenazah, ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikannya nanti di kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, yang pertama adalah Bapak ingatkan, memandikan jenazah adalah sebagai bentuk kemuliaan kita terhadap jenazah, ya. Maka dari itu kepada anak-anakku sekalian, apabila nanti ada saudara, apalagi ayah dan ibu nanti meninggal, maka kitalah sendiri yang harus memandikannya. Jangan lupa kalau mayatnya laki-laki disyariatkan yang memandikannya laki-laki juga. Begitupun kalau ada mayatnya perempuan disyariatkan yang memandikannya perempuan, ya. Dan terutama keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Dan kesimpulan yang kedua adalah anak-anak sekalian, wajib hukumnya memandikan jenazah, tentunya fardu kifayah, ya. Ini adalah sebagai hak orang muslim terhadap muslim lainnya. Mudah-mudahan dengan kewajiban kita untuk memandikan jenazah membuat orang-orang muslim kita, tentunya kita berdoa dan berharap diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, ditempatkan di sisi Allah yang layak. Oke, anak-anak sekalian, yang terakhir sebelum Bapak tutup video ini, Bapak kasih tugas. Lihat tugas di samping Bapak ini di atas. Tugasnya adalah bagaimana nih kalau ada jenazah yang mati syahid, ya, apakah perlu dimandikan atau tidak? Bapak pengen jawabannya di komentar YouTube Bapak. Oke? Assalamualaikum.